Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, senang sekali saya dapat kembali menyapa melalui siaran ini. Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, yang kuat dan terus bersemangat, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, biarlah kiranya firman yang akan kita dengarkan nanti, kita renungkan, itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Sepanjang hidup kami tahu bahwa Tuhan tetap setia, menolong, melindungi, bahkan berkat-berkat-Mu selalu kami boleh nikmati. Termasuk saat ini, kalau kami boleh hidup semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kami saat ini. Kami percaya Engkau sungguh baik, sebab itu Bapa, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, dan biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita saat ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah dengan sosok Steve Irwin, si crocodile hunter? Dunia sempat dikejutkan ketika mendengar Steve meninggal tahun 2006 yang lalu. Ada banyak serangkaian petualangan berbahaya telah dia lakukan, mulai dengan bermain-main dengan buaya, ular paling berbisa dan hewan-hewan berbahaya lainnya. Telah dia lakukan dengan sukses. Keberaniannya setiap minggu kita tonton dengan penuh decak kagum. Tapi ternyata dan rasanya tidak ada yang menyangka, termasuk mungkin Steve sendiri, bahwa ikan parilah yang akhirnya membunuhnya. Saudara, seringkali kita sanggup menghadapi bahaya besar, tetapi sebaliknya kita justru kalah oleh sebuah perkara kecil. Banyak orang siap menghadapi masalah besar, tetapi bingung dan gagal mengatasi persoalan sepele. Kita mampu mengarungi arung jeram sederas apapun, tapi kita bisa jatuh akibat terpeleset genangan air di lantai. Ada banyak contoh di sekitar kita, betapa orang yang paling hebat sekalipun bisa jatuh dalam masalah yang secara logika seharusnya mampu mereka atasi dengan mudah. Bukan hanya saudara-saudara kita yang berbeda iman, tapi di antara anak-anak Tuhan pun banyak. Sering kita mendengar kejatuhan para pemimpin hanya gara-gara masalah yang berhubungan dengan dosa kedagingan, perselingkuhan, penggelapan uang, kebohongan, dan lain-lain. Sudah terbukti ampuh untuk menjerumuskan banyak pemimpin, bahkan pendeta sekalipun ke dalam belenggu dosa. Ketika Goliat melihat Daud, dia langsung meremehkan Daud. Goliat menganggap remeh anak kecil yang masih kemerah-merahan dan tidak terlihat sebagai prajurit gagah perkasa. Dia merasa bakal dengan mudah bisa menghancurkan Daud. Tapi Alkitab mencatat sebaliknya. Akhir tragis jagoan Filistin ada di tangan si anak kecil ini. Intinya, Goliat sudah kalah sebelum bertanding, yaitu ketika dia lengah dan meremehkan lawannya. Saudara, waspada itu penting. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, selalu biarkan diri kita untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, jangan terbiasa menyepelekan segala sesuatu, bahkan yang tampaknya gampang sekalipun. Sebab iblis selalu menunggu saat kita lengah, maka dari itu, waspadalah. Kelengahan adalah awal dari kejatuhan. Amin. Saya berharap kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar dan mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru untuk menjalani hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua sehati sepakat untuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami,
supaya apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kami mampu menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang selama ini kami lakukan. Kalau Engkau dapati ada hal-hal yang tidak berkenan, biarlah saat ini kami bertobat dari jalan-jalan kami dan kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami menganggap remeh, bahkan mungkin kompromi dengan dosa-dosa yang nampaknya kecil di mata kami. Tetapi sebenarnya justru hal-hal yang demikian yang bisa membuat kami semakin jatuh ke dalam dosa. Karena itu Bapa, kami minta ampun kalau sikap hidup kami, respon kami, pikiran kami tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hari ini kami boleh dimerdekakan kembali. Kebenaran-Mu lah yang sudah menyadarkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang pimpin semuanya, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk hidup benar hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tetap prokes, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.